Halo guys, kembali lagi. Pada hari ini saya akan mau memberitahu atau menjelaskan tentang pencegahan dalam korupsi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Devan Lisa dari kelas BBA 2021. Oke, pencegahan anti korupsi dimulai dengan nomor satu, yaitu adalah mulai mendidik dan menanam nilai-nilai anti korupsi dalam keluarga. Dengan adanya hal ini dari sejak kecil, maka anak-anak akan lebih mengetahui lagi bahwa korupsi ini adalah suatu hal yang salah. Dan pada saat mereka dewasa, mereka tidak akan uh, terusut dalam korupsi dan mereka pasti akan memiliki rasa segan dalam mengambil uang yang sebenarnya tidak boleh diambil. Dan juga dengan adanya ini, moralitas akan semakin tinggi dan korupsi akan semakin berkurang bertahap demi bertahap. Yang kedua adalah mengecek dan melaporkan keuangan transaksi keuangan dalam per bulan. Karena dengan adanya ini, kita bisa dapat mengetahui berapa pendapatan dan pemasukan dalam keuangan kita. Dan kita tahu bahwa dalam catatan ini, dalam pelaporan ini, kita bisa tahu bahwa ada tidak yang mengambil diam-diam uang kita tersebut atau ada nggak orang yang mengkorupsinya. Sehingga di sini kita bisa dapat jelas bahwa uang yang masuk dan uang yang keluar itu digunakan dengan baik. Ketiga adalah memberikan laporan harta warisan ataupun aset kita sendiri kepada lembaga-lembaga pemerintah. Dengan adanya hal seperti ini, kita bisa ataupun orang-orang kita bisa mengetahui orang lain bahwa dia itu nggak korupsi gitu. Dengan kita bisa melihat hartanya dan pendapatannya bahwa dia tuh sesuai sama pendapatan dan sesuai sama uh, profitnya. Jika tidak atau jika melebihi hartanya, berarti dia tuh ada mengalami korupsi. Contohnya, kalau misalnya dia bekerja di suatu perusahaan dan dia jabatannya adalah COO, digaji per bulan contohnya 1 juta, dan dia juga memiliki usaha sampingan ya mungkin ada 5 usaha sampingannya dan rata-rata itu penghasilan per bulan sekitar 200-an. Berarti totalnya 300 juta dan 300 juta. Itu masih hasil kotornya. Kalau misalnya untuk hasil bersih ya mungkin bisa jadi 150 sampai 200 juta lebih. Nah, kalau misalnya dia tidak korupsi, pasti nilai hartanya pasti segitu, 150 sampai 200 juta per bulan dapat masuk ke dia. Jika tidak, dia bisa jadi bisa lebih dari 300 juta, 400 juta, atau 500 juta karena dia akan mengkorupsikan uang uang jabatan dia dari perusahaan tersebut. Dan makanya itu dengan ada pelaporan keuangan harta ini, kita bisa tahu bahwa dia tuh hartanya ini sesuai nggak sama apa yang dia dapat dari pekerjaannya gitu. Yang terakhir, selalu menaruh pengawasan dalam keuangan suatu perusahaan atau suatu badan keuangan gitu. Karena dengan ada pengawasan ini setiap hari dan selalu ada pengecekan setiap bulan, sistem keuangan atau transaksi keuangan serta hal-hal lain yang berbau keuangan akan terdapat jelas, jujur, dan tidak ada yang mengkorupsinya. Dengan hal ini, semua bisa dapat diselesaikan secara baik-baik dan juga semua itu akan bersih dari namanya korupsi. Dengan itu, kita bisa menyelesaikan korupsi dan menurunkan persentase orang korupsi di Indonesia. Semoga dengan cara-cara pencegahan ini kalian bisa mengerti dan kalian bisa melakukannya dan bisa jadi bisa menurunkan persentase korupsi di Indonesia. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.